Pemerintah merasa prihatin dan secara bersungguh-sungguh berusaha menyelesaikannya dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut melalui proses non-yudisial yang seadil-adilnya agar tidak menimbulkan ekses yang berkepanjangan. 2 hari setelah itu saya menerima pesan dari jajaran Jaksa Agung bahwa pihaknya ingin bertemu dengan saya. Ini nggak salah negara, nggak kebalik dunia ini. Jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir, come on. Semua punya akal sehat, rakyat punya akal sehat. Jika Presiden Jokowi memandang perlu untuk dibuka ke masyarakat, kami memberikan dukungan penuh agar masyarakat mengetahui apa saja dan yang ada di dalam laporan tersebut, sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tuduhan-tuduhan lain yang tidak berdasar. Diakui atau tidak, keterangan pers yang disampaikan SBY kemarin menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Curhatannya sudah lebih buruk dari mantan yang ditinggal selingkuh karena kalah ukuran titik-titik. Ada satu pernyataan SBY yang begitu menggebu dan sangat jelas dapat disimpulkan bahwa dirinya sedang gal kuadrat. Saya baca statement Menko Polhukam Pak Wiranto di media massa, tak ada instruksi Presiden Joko Widodo, usut SBY terkait TPF Munir. 2 hari setelah itu, saya menerima pesan dari jajaran Kejaksaan Agung bahwa pihaknya ingin ketemu saya, kata SBY. Ini nggak salah negara kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir. Nggak kebalik dunia ini jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir. Come on, ayo gunakan akal sehat, tambah SBY. Kemudian untuk membenarkannya, SBY mengatakan bahwa rakyat sudah punya akal sehat. Ini lucu, sebab di saat bersamaan soal demo 4 November, SBY tak membawa nama rakyat dan mengajaknya menggunakan akal sehat. SBY ingin menyerahkan dan memasarkan kasus ini pada aparat penegak hukum. Kasus Ahok bola ada di penegak hukum, bukan di jalan-jalan raya, bukan di tangan Pak Jokowi, bukan di tangan pemimpin organisasi massa Islam, bukan di Partai Demokrat, partai manapun, kata SBY. Lalu kenapa saat bicara dokumen TPF pembunuhan Munir yang dihilangkan oleh SBY malah mengajak rakyat berpikir menggunakan akal sehat? Kenapa tidak diserahkan saja pada aparat penegak hukum? Memangnya kenapa kalau Kejaksaan Agung mau bertemu SBY tidak boleh? Mentang-mentang mantan presiden lantas merasa kebal hukum gitu? Kalau memang tidak bersalah ya terima saja. Toh Kejaksaan Agung hanya menjalankan tugas sesuai undang-undang. Mereka hanya ingin menegakkan hukum. Kenapa harus curhat dan menyerahkan pada akal sehat rakyat? Kenapa tak berani bilang serahkan pada aparat penegak hukum? Bukankah begitu aturannya, begitu etikanya? Bukan malah curcol ala anak alay. Selain itu penting untuk ditegaskan bahwa pemerintah tidak dalam posisi ingin menjadikan SBY sebagai tersangka pembunuhan Munir. Kalaupun saya berpikir SBY layak menjadi tersangka, ada kasus yang lebih terang benderang dibanding kasus Munir. Yang ingin dilakukan pemerintah adalah penelusuran kasus Munir melalui dokumen TPF. Jadi SBY jangan gagal paham, apa perlu otak eksternal supaya nyambung. Dokumen TPF Munir dan Super Semar. Surat perintah 11 Maret alias Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isinya berupa instruksi Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan pada saat itu. Namun dokumen penting tersebut hilang entah kemana, kemudian muncul Super Semar dengan 3 versi berbeda. Naskah asli Super Semar diserahkan oleh Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan dirinya kepada Soeharto yang saat itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat. Namun kemudian Pak Harto menyerahkan surat itu pada Sudarmono untuk keperluan pembubaran PKI. Setelah itu surat tersebut menghilang. Apakah dikembalikan pada Soeharto karena Sudarmono mengaku tidak menyimpannya atau disimpan orang lain? Menurut Amir Mahmud, naskah asli Super Semar terdiri dari 2 lembaran. Itu sebabnya buku 30 tahun Indonesia Merdeka ditarik dari peredaran karena di dalamnya memuat naskah Super Semar yang palsu hanya 1 lembar. Tim sudah dibentuk melalui Menteri Sekretaris Negara untuk menyiapkan arsip nasional selama 10 tahun terakhir.
kata Presiden Yudhoyono saat membuka rapat terbatas di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. SBY mengingatkan jangan sampai terjadi ada dokumen historis atau dokumen yang memiliki nilai sejarah tinggi. Tidak diketahui di mana yang orisinal atau aslinya seperti yang pernah terjadi terkait dengan dokumen Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Hingga kini tak diketahui di mana naskah asli dokumen yang membidani peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru tersebut.